Awalnya kelihatan adem. Aura kasih unggah momen glamping. Suasananya tenang, rapi, estetik, khas tempat mahal yang bikin orang langsung mikir, ini bukan liburan kaleng-kaleng. Nggak ada drama, nggak ada kode aneh, cuma foto-foto santai ala healing kelas atas. Tapi ya itu, di era sekarang, unggahan selebritas nggak pernah cuma berhenti sebagai unggahan. Masalahnya muncul ketika netizen mulai ngerasa familiar. Ada yang nyeletuk, kok tempatnya kayak pernah lihat ya? Lalu satu demi satu mulai bongkar arsip lama. Unggahan Ridwan Kamil ditarik ke permukaan. Foto lama, sudut kamera beda tipis, tapi vibes-nya kok mirip. Dan dari situ, obrolan kecil berubah jadi diskusi panas. Detail-detail kecil mulai disorot kayak barang bukti. Balkon kayu, pagar, kursi, meja kecil di teras. Netizen bukan cuma lihat sekilas, tapi di zoom, dibandingin, disandingin. Kayak lagi nyusun teka-teki yang mereka sendiri pengen hasilnya kelihatan nyambung. Di titik ini, rasional mulai kalah sama rasa penasaran. Yang bikin suasana makin panas, kemiripan itu bukan cuma 1-2 elemen. Terlalu banyak yang serupa buat dianggap kebetulan, kata netizen. Padahal belum tentu juga tempat glamping itu cuma satu di dunia. Tapi internet nggak peduli soal probabilitas. Kalau mirip ya gas, logika belakangan, sensasi di depan. Dari situ narasi mulai geser, bukan lagi tempatnya sama, tapi kok bisa sama. Nada kalimat berubah, lebih tajam, lebih nyeleneh, lebih berani. Komentar-komentar mulai menyelipkan asumsi, bukan sekedar observasi. Dan seperti biasa, asumsi paling liar justru paling laku. Nama Ridwan Kamil bikin api makin besar, bukan figur sembarangan, bukan orang random. Pejabat publik, dikenal rapi, dikenal estetik, dikenal punya jejak desain di mana-mana. Begitu namanya dikaitkan dengan satu lokasi yang sama dengan selebritas, publik langsung pasang mode curiga. Netizen lalu masuk ke fase cocok logi tingkat dewa. Tanggal unggahan dibedah, jam posting dibandingkan, caption dianalisis, bahkan cahaya matahari di foto ikut jadi bahan perdebatan. Semua dicari celahnya, seolah kebenaran bisa ditemukan dari pantulan kaca balkon. Di sini kelihatan jelas, media sosial itu kayak bensin. Satu percikan kecil langsung jadi kobaran. Nggak perlu klarifikasi dulu, nggak perlu konfirmasi. Yang penting rame, yang penting bisa dibahas, yang penting bisa bikin timeline berisik. Padahal dari awal sampai titik ini, belum ada satupun pernyataan resmi. Nggak ada pengakuan, nggak ada bukti kebersamaan. Yang ada cuma foto-foto dan imajinasi kolektif. Tapi publik seringkali nggak butuh fakta lengkap, cukup bahan buat curiga. Dan di momen itulah, isu ini resmi berubah status. Dari unggahan santai jadi gosip panas, dari liburan pribadi jadi konsumsi publik. Satu glamping, 2 nama besar, dan netizen yang sudah terlanjur nyalain api tanpa nunggu siapapun bilang, ini beneran atau cuma kebetulan? Setelah api dinyalain di bab sebelumnya, bab ini jadi bensin murni. Netizen gak berhenti di soal tempatnya mirip, mereka naik level. Nama Ridwan Kamil mulai ditarik lebih dalam, bukan cuma sebagai tamu, tapi sebagai sosok di balik desain. Di titik ini, gosip gak lagi jalan pelan, tapi ngebut tanpa rem. Ridwan Kamil dikenal publik bukan cuma sebagai pejabat, tapi juga arsitek dengan ciri khas kuat. Sentuhan desainnya gampang dikenali kata netizen. Jadi ketika glamping itu kelihatan rapi, estetik dan punya gaya RK banget, spekulasi langsung liar. Aura kasih pamer tempat, RK dikenal jago desain, dan publik langsung nyambungin sendiri ceritanya. Komentar mulai berubah nada, bukan lagi bertanya tapi menduga, bukan lagi curiga tapi menyimpulkan. Kalau bukan dia siapa lagi? Kalimat kayak gini mulai berseliweran, padahal nggak ada satupun bukti hitam di atas putih yang bilang desain itu karya RK. Tapi ya, di internet, dugaan sering dianggap fakta setengah matang. Yang bikin situasi makin panas, aura kasih unggahannya kelihatan santai, tapi justru itu yang dianggap berani. Pamer glamping mewah di tengah isu yang lagi bergulir buat sebagian orang dianggap kayak kode. Padahal bisa aja itu cuma liburan biasa, tapi sekali publik keburu panas, semua hal terlihat mencurigakan. Netizen mulai ngerasa kayak nemu celah. Kalau cuma tempat umum, kenapa estetiknya seolah personal? Pertanyaan kayak gini terus dilempar, tanpa nunggu jawaban. Imajinasi kolektif bekerja lebih cepat dari klarifikasi. Dan semakin dibahas, semakin banyak versi cerita yang lahir.
Di sisi lain, nama RK bikin isu ini nggak bisa dianggap enteng. Ini bukan gosip seleb semata, tapi nyeret figur publik dengan reputasi yang selama ini dijaga rapi. Begitu ada narasi desain, kedekatan dan kemewahan dalam satu paket, publik langsung pasang mata 2 kali lebih tajam. Media sosial berubah jadi ruang sidang, netizen jadi jaksa, hakim sekaligus komentator, semua bebas bicara, semua bebas menilai, dan yang paling kenceng suaranya biasanya bukan yang paling punya data, tapi yang paling berani narik kesimpulan. Yang ironis, di tengah semua spekulasi itu, kebenaran justru makin kabur, fakta ketutup asumsi, klarifikasi kalah sama teori, dan desain glamping yang awalnya cuma bangunan kayu estetik berubah jadi simbol dugaan yang belum tentu ada. Narasi ini tumbuh bukan karena pernyataan resmi, tapi karena publik merasa masuk akal. Dan di era sekarang, masuk akal versi netizen sering lebih kuat dari fakta versi dokumen, apalagi kalau sudah melibatkan nama besar dan visual yang menggoda. Bab ini jadi titik di mana gosip benar-benar matang. Dari sekedar kemiripan visual, naik jadi dugaan keterlibatan personal. Dan begitu publik percaya ada cerita di balik desain, isu ini nggak mungkin balik jadi adem. Terlambat, api sudah keburu menyala besar. Di tengah spekulasi yang udah keburu liar, akhirnya klarifikasi muncul. Pihak Aura Kasih angkat suara, bantahan dilontarkan, narasinya jelas, nggak ada hubungan khusus, nggak ada cerita di balik glamping itu. Secara garis besar, pesannya satu, isu ini kebablasan. Tapi sayangnya, klarifikasi datang saat api sudah terlanjur membesar. Respons publik pun terbelah. Ada yang bilang, ya udah, clear, tapi nggak sedikit yang justru makin panas. Di dunia maya, klarifikasi sering dianggap tanda panik. Logika netizen kadang sederhana dan kejam. Kalau nggak salah, ngapain jelasin panjang-panjang? Padahal realitanya nggak sesederhana itu. Ancaman langkah hukum ikut disebut. Harapannya jelas, supaya gosip berhenti dan batasan ditarik. Tapi internet jarang takut sama kata hukum. Justru itu jadi bahan baru buat digoreng. Komentar makin pedas, spekulasi makin tajam, seolah klarifikasi malah jadi undangan debat terbuka. Sementara itu, Ridwan Kamil sendiri nggak secara spesifik bicara soal glamping ini. Dan kekosongan komentar itu, di mata netizen, bukan netral. Diam dianggap misterius, misterius dianggap mencurigakan. Padahal bisa aja memang memilih nggak ikut nimbrung di tengah riuh yang nggak jelas ujungnya. Media ikut mainkan peran. Judul-judul makin panas, pilihan kata makin menggoda. Disorot, diduga, kembali viral. Kata-kata aman tapi efeknya keras. Sekali tayang, sekali dibaca, persepsi publik makin kebentuk. Klarifikasi tenggelam di antara headline yang lebih menjual. Di kolom komentar, suasana berubah jadi adu argumen. Yang percaya bantahan dituduh naif, yang curiga dibilang kebanyakan cocok logi. Gak ada yang benar-benar mau mundur, semua bertahan di posisi masing-masing, seolah ini soal harga diri, bukan sekadar gosip. Yang bikin miris, fakta makin susah dibedakan dari opini. Orang lebih percaya rangkaian foto dibanding pernyataan resmi. Visual menang telak dari kata-kata. Apalagi kalau visualnya estetik dan mudah dipelintir jadi cerita dramatis. Aura Kasih sendiri tetap lanjut hidup. Unggahan tetap jalan, aktivitas tetap ada. Tapi setiap gerak kini diawasi. Caption sekecil apapun dibaca pakai kacamata curiga. Di titik ini, klarifikasi bukan penutup cerita, tapi awal babak penghakiman publik. Isu ini juga jadi pelajaran pahit soal bagaimana reputasi bisa digoyang tanpa bukti kuat. Cukup kemiripan tempat, cukup imajinasi kolektif, dan cukup 1-2 akun besar yang angkat topik. Selebihnya, bola salju menggelinding sendiri. Dan begitulah, klarifikasi yang niatnya meredam justru datang di saat publik sudah terlanjur menikmati panasnya drama. Api mungkin nggak makin besar, tapi juga nggak padam. Ia tetap menyala, dijaga oleh rasa penasaran yang belum benar-benar memuaskan. Setelah klarifikasi dilempar dan bantahan disampaikan, harusnya cerita bisa reda. Tapi kenyataannya nggak begitu. Publik sudah terlanjur nyaman dengan panasnya isu. Begitu api dinyalain, nggak semua orang pengen api itu padam. Sebagian justru duduk paling dekat, menikmati hangatnya gosip. Di titik ini, isu nggak lagi soal benar atau salah. Ini soal persepsi, soal cerita mana yang lebih seru buat dibahas. Fakta jadi nomor 2, narasi jadi nomor 1. Selama masih ada celah buat curiga, selama masih ada potongan visual yang bisa ditarik-tarik, cerita ini bakal terus hidup.
Media sosial berubah jadi panggung besar. Semua orang punya mic, semua bebas berpendapat. Ada yang sok netral, ada yang frontal, ada yang pura-pura bijak tapi tetap nyendol. Aura Kasih dan Ridwan Kamil jadi nama yang disebut-sebut, bukan karena pernyataan mereka, tapi karena publik butuh tokoh dalam cerita dramanya. Yang menarik, semakin ditepis, semakin dicari celah lain. Kalau glampingnya dibantah, desainnya diulik. Kalau desainnya nggak jelas, waktunya dipersoalkan. Kalau waktu nggak nyambung, gestur dan gaya hidup ikut dibaca. Seolah publik nggak mau kehabisan bahan. Di sini kelihatan jelas satu hal. Netizen bukan lagi penonton pasif. Mereka aktor, mereka sutradara, mereka nulis ceritanya sendiri. Dan cerita itu seringkali lebih emosional daripada rasional, lebih keras daripada akurat. Aura Kasih mau nggak mau jadi sasaran sorotan. Apapun yang dia unggah, selalu ada yang mengaitkan. Mau senyum dibilang kode, mau diam dibilang ngumpet. Di era begini, reputasi bisa dibentuk bukan dari apa yang dilakukan, tapi dari apa yang diasumsikan orang lain. Ridwan Kamil pun gak lepas dari bayang-bayang itu. Nama besarnya bikin setiap dugaan terasa penting. Padahal bisa aja ini cuma kebetulan berlapis. Tapi publik seringkali gak puas dengan kata kebetulan. Terlalu hambar buat diceritakan ulang. Isu ini akhirnya jadi cermin tentang betapa cepatnya gosip tumbuh, betapa mudahnya imajinasi kolektif mengalahkan klarifikasi resmi, dan betapa publik kadang lebih suka cerita panas daripada kebenaran yang datar. Yang paling keras bukan fakta, tapi emosi. Emosi yang dibagi, disukai, dikomentari, lalu dipelintir lagi. Sekali masuk siklus itu, cerita susah berhenti. Selalu ada angle baru, selalu ada tafsir lanjutan. Dan selama publik masih merasa ada yang belum kebuka, isu ini bakal terus digeser, dipanasin, dan dihidupkan lagi. Bukan karena datanya kuat, tapi karena dramanya enak dikunyah. Di dunia maya, rasa penasaran sering lebih berkuasa daripada kebenaran.